Sekarang saya gini lah, Mas Rudi. Berikan saya satu dalil aja di mana ada perintah untuk menyembah kepada Yesus. Satu aja. Satu ayat yang sangat terang benderang bahwa Yesus ini pantas disembah, gitu. Oke. Jadi kalau ada agama lain yang di dalam kitabnya mereka diperintahkan untuk menyembah Tuhan lain, kalian setuju? Tidak kalian taati? Kalau arahnya kepada Tuhan yang satu, setujulah. Nah, dari situ kalau ke arah Tuhanmu, bilang Tuhanmu, jangan Tuhan yang satu. Mereka juga mengakui Tuhan mereka satu, Hindu Buddha, dan di dalam kitab mereka ada disuruh sujud kepada Tuhan mereka. Kenapa kau tidak mengapakan mereka? Kan begitu. Nah, kenapa kau sama Kristen? Mau ada pun di situ, mau tidak ada, urusannya apa? Kecuali kami bilang, ya kalian protes kepada Ahmadiyah boleh. Kalian protes kepada Sunni Syiah boleh. Kepada Kristen urusannya nggak ada. Mau kami menyembah batu, menyembah patung, menyembah hantu belau, kalian nggak boleh ngurusi kami dong. Nggak boleh terlalu benci sama Yesus atau sama kami. Halo, shalom. Shalom, silakan aja. Weh, nah aja pula. Silakan. Ya. Gimana? Tadi Mas kenapa Suret. itu sama Herdi itu? Sama siapa? Herdi, kenapa itu? Kok Herdi nyerang kamu? Herdi, yang mana Herdi? Enggak ada kita namanya Herdi kuliah. Malikil Amalak. Oh, namanya Herdi tuh, nggak tahu aku itu. Ya, itu kan mengenai oneness. Oh, oneness sama itu tunggal. Nah, sekarang aku ada ini loh, apa namanya ini? Ada judul, apa salah kami menyembah Yesus? Coba dulu kau ungkapkan dari pandangan kalian. Karena setiap hari kalian bicara menyangga ketuhanan Yesus. Apa sih salahnya gitu loh? Silakan. Oke. Apa sih salahnya teman-teman Kristen menyembah seseorang yang sangat dimuliakan oleh Islam yang bernama Yesus alaihi salam? Apa salahnya? Salahnya itu adalah yang pertama, di dalam perjanjian lama tidak pernah para nabi mengenal Yesus. Tidak ada tuh nabi yang mengenal Yesus. Yang pertama. Yang kedua, setelah kita telaah, Yesus sendiri tidak pernah menyamakan dirinya setara dengan Yehova. Sedangkan dari dulu yang disembah nih, sampai Paulus saja, ketika Paulus bersyukur itu kepada Sang Yehova, kepada Allah, tidak pernah kepada Yesus. Itu loh. Makanya kok bisa gitu loh. Setingkat Paulus saja kalau dia bersyukur kepada Allah, tidak pernah kepada Yesus. Ada apa ini? Kan begitu Mas Rudi. Coba dijelaskan Mas Rudi. Oke. Inilah kalian yang tidak mengerti konsep. Kami beragama Kristen. Suka-suka kami mau kami menyembah siapa. Bahkan menyembah batu pun kalian nggak boleh protes. Karena kami tidak pernah menyinggung Islam. Kalian bisa protes kepada kami atau nggak suka kepada kami menuhankan Yesus ketika kami menyinggung Islam. Kalau kau berkata Yesus itu adalah nabi kalian, kamu keliru. Karena lebih dahulu ada Bible daripada Al-Quran. Lebih dahulu ada kitab suci kami daripada kitab suci kalian. Lantas kenapa kalian membenci kami menyembah Yesus? Nggak, dalil yang kau buat itu nggak masuk. Silakan. Oke, waduh, sulit ini sudah. Kalau sudah pernyataannya terserah kami mau nyembah siapa, ini sulit. Karena begini, Mas Rudi, saya 1,5 tahun masuk kepada dunia lintas agama. Dulu saya kira orang Kristen ini jahat. Dulu, jahat. Sangat benci kepada Islam. Nah, setelah bertemu dengan beberapa teman Kristen, oh ternyata bisa diajak diskusi. Nah,
saat bisa diajak diskusi, akhirnya saya mulai mempelajari Bible. Nah, setelah saya mempelajari Bible, ketika perjanjian lama dijadikan patokan sebagai nubuatan Yesus tercatat di sana, ternyata para nabi tidak pernah mengabarkan tentang sosok ini. Dan saya lihat, Mas Rudi, Yohanes, orang yang sangat tegas menuliskan Yohanes 1 nomor 1. Ingat ya, Yohanes 1 nomor 1 itu hanya ditulis oleh Yohanes. Tidak pernah ditulis oleh Markus, tidak pernah ditulis oleh Matius, tidak pernah ditulis oleh Lukas. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Ini hanya tulisan Yohanes. Gitu loh. Nah, sehingga kita kaji, gitu loh. Apakah pernah sih Yohanes berdoa kepada Yesus? Tidak pernah tuh. Paulus berdoa kepada Yesus? Tidak pernah tuh. Lalu kenapa kok firmannya yang disembah gitu loh, Mas? Paham nggak? Oke, ku jelaskan ya. Lagi-lagi kamu tidak mengerti konteks yang kutanyakan. Kecuali kami menyinggung agama Islam, baru kalian nggak senang kepada kami. Kami kan tidak pernah menyinggung agama Islam. Nabi-nabi yang di dalam Bible kami kan bukan nabi kalian. Karena kami lebih dahulu ada dari Al-Quran. Lebih dahulu Bible itu ada dari Al-Quran. Gimana sih? Kecuali Al-Quran lebih dahulu ada, baru kalian punya hak kepada kami. Sedangkan kami yang lebih dahulu dari kalian, kami tidak pernah itu mengutak-atik kalian. Bahkan di kitab suci kami tidak tertulis nama Muhammad, tidak tertulis Islam, tidak tertulis yang lain-lain. Yang kupertanyakan, kenapa kalian begitu benci kami menyembah Yesus? Padahal Yesus tidak pernah menghina Islam. Yesus tidak pernah berbicara sama Islam. Kenapa kalian benci? Itu yang kutanya. Kalau kau bilang, wah menurut nabi-nabi dulu Yesus tidak ada. Enggak, urusan kalian. Itu nabi-nabi kami. Kan begitu. Ngerti maksudku? Silakan. Ya, begini. Kami tidak membenci. Oh, satu lagi, sorry. Ya, gimana? Satu lagi. Karena ketika kau mengatakan Yohanes 1 ayat 1 hanya terdapat di Yohanes, kan begitu. Sekarang ada enggak terdapat di kitab lain? Maryam 19 ayat 22. Contohnya di kitab sapi betina, ada enggak itu? Kan enggak juga. Terus apa bedanya? Kamu kira penulis surat Maryam itu satu orang dengan penulis surat sapi betina? Mana sama itu? Kecuali memang kalian nggak tahu sih siapa penulisnya. Aku pun goblok juga mengatakan gitu. Oke lah, lanjut, silakan. Gini loh Mas Rudi. Kan Mas Rudi ini punya rujukan namanya kitab suci Bible. Seharusnya Mas Rudi kan paham, tidak boleh menuhankan sembarangan. Ketika sebuah agama atau sebuah ajaran keyakinan sudah memiliki kitab suci, maka ikutilah kitab suci itu. Sebenarnya kami bukan membenci, kami ingin menginjili Mas Rudi Yohanes. Kenapa? Karena rencana Mas Rudi, saya mau buat gereja, namanya gereja Adonai Ehad gitu. Rencana sih gitu. Mau nyari jemaat dulu. Jemaatnya pakai sarung tapi ya, khusus pakai sarung. Nah, kenapa? Karena ternyata setelah saya pahami, Yesus ini mengajarkan Islam loh. Contoh, ketika Yesus berbicara hanya merujuk kepada Tuhan yang satu. Tidak pernah kepada dirinya. Murid-murid Yesus juga kepada apa yang dirujukkan oleh Yesus. Tidak pernah kepada dirinya. Sehingga bagi saya lebih pantas jadi pendeta daripada Pak Rudi gitu loh. Gimana? Boleh, bagus. Oke. Kalau kau mau jadi pendeta, bagus, silakan ya. Pertanyaan saya pun tidak bisa kau sentuh. Kalau memang itu kau bilang, kenapa tidak kau kritisi Hindu? Kenapa tidak kau kritisi Buddha? Yang menurutmu Tuhannya kan pasti berbeda dengan kau. Yang saya tanyakan, kenapa kalian membenci kami menyembah Yesus? Kenapa kalian tidak suka kami menyembah Yesus? Selalu kalian bahas di tempat kalian, di channel-channel kalian. Urusannya apa? Kamu bilang, wah kan Tuhan perjanjian lama sudah mengatakan nggak boleh. Yang tidak boleh itu di sana kami sujud kepada batu. Beribadah, berbakti kepada batu. Kan begitu. Dan Tuhan kami pernah hadir dalam wujud apapun di muka bumi ini. Lagian urusan kalian apa? Kecuali kami katakan Tuhan kami adalah Tuhan pemilik Ka'bah.
baru kalian bisa ikut campur. Ini kan kalian tidak ada tertulis bahwa Tuhan yang disembah orang Kristen itu Yesus adalah pemilik Ka'bah. Enggak. Kalau itu kalian bisa marah. Justru seharusnya kami yang keberatan terhadap ulasan-ulasan kalian. Karena kalian selalu mengatakan Nasrani lari ke Kristen. Nasrani lari ke Kristen. Isa lari ke Yesus. Urusannya apa? Paham maksud saya? Apa salah kami? Sehingga kalian tidak rela dan tidak ikhlas kami menyembah Yesus. Selalu kalian utak-atik. Ya, silakan dijawab. Sekarang saya ginilah, Mas Rudi. Berikan saya satu dalil aja di mana ada perintah untuk menyembah kepada Yesus. Satu aja. Satu ayat yang sangat terang benderang bahwa Yesus ini pantas disembah, gitu. Oke. Jadi kalau ada agama lain yang di dalam kitabnya mereka diperintahkan untuk menyembah Tuhan lain, kalian setuju? Tidak kalian taati? Coba jawab. Ya. Iya. Berarti Tuhanmu sama dengan jikalau ada satu kitab suci lain yang mengatakan Tuhannya menyuruh orang menyembah Dia, apakah kalian setuju Tuhan itu sama dengan Tuhan kalian? Kalau arahnya kepada Tuhan yang satu, setujulah. Nah, dari situ kalau ke arah Tuhanmu, bilang Tuhanmu, jangan Tuhan yang satu. Mereka juga mengakui Tuhan mereka satu, Hindu Buddha. Dan di dalam kitab mereka ada disuruh sujud kepada Tuhan mereka. Kenapa kau tidak mengapakan mereka? Kan begitu. Nah, kenapa kau sama Kristen? Mau ada pun di situ, mau tidak ada, urusannya apa? Kecuali kami bilang, ya kalian protes kepada Ahmadiyah boleh. Kalian protes kepada Sunni Syiah boleh. Kepada Kristen urusannya nggak ada. Mau kami menyembah batu, menyembah patung, menyembah hantu belau, kalian tidak boleh ngurusi kami dong. Nggak boleh terlalu benci sama Yesus atau sama kami. Ayatnya mana? Belum menyentuh. Ayat apa? Yang menunjukkan Yesus sah untuk disembah. Mau ada mau tidak ada nggak ada urusannya sama kalian. Karena ayat jaran Al-Quran lakum dinukum waliyadin. Kenapa tidak kau terapkan itu? Ngerti enggak pertanyaanku? Gini Mas Rudi. Mas Rudi menggunakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Mas Rudi paham enggak maksudnya ayat itu? Ya jelaskanlah, agama Islam untuk Islam, agama Kristen untuk Kristen. Agama Islam bukan untuk Hindu. Agama Islam bukan untuk Buddha. Begini. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan aku pun dan kalian pun tidak akan mau menyembah apa yang kita sembah. Dulu orang-orang kafir itu, Mas Rudi, mengajak toleransi kepada Nabi Muhammad SAW. Satu minggu mereka menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, di minggu yang lain gantian Nabi Muhammad menyembah Tuhan mereka. Gantian tuh. Jadi satu minggu saya ke gereja, minggu depan Mas Rudi ke masjid. Sehingga turunlah ayat itu, lakum dinukum waliyadin. Jadi sudah penyembahan masing-masing. Tapi apakah perdiskusian itu dilegalkan secara syariat di dalam Islam? Ya, jelas. Diskusi adalah cara untuk menunjukkan siapa Tuhan yang benar. Contohnya begini Mas Rudi. Ketika Mas Rudi menemukan sepeda motor di pinggir jalan, lalu ada dua orang yang mengakui sepeda itu, pasti Mas Rudi akan memilih orang yang bisa menjelaskan secara detail sepeda yang hilang tersebut. Contoh nih, sepedanya PCX. Ada satu orang bilang NMAX, jelas ini bohong. Tapi ketika bisa menyebutkan secara dalam, maka berarti dialah pemilik sepeda itu. Nah, sekarang kita buktikan, Mas Rudi. Yang menciptakan dunia ini, Yehova apa Yesus? Tidak ada narasi di dalam Bible, Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada. Tidak ada narasi di dalam Bible, Yesus yang menghidupkan orang mati atau mematikan. Tidak ada. Lalu apa
klaim yang kuat bahwa dia adalah seorang Tuhan. Padahal dalam Yohanes 5 nomor 26, kepada Bapa diberikan hidup dalam dirinya sendiri, dan kepada Yesus diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Tidak ada keterkaitan di antara keduanya, kecuali hanya satu ajaran dan satu penyampaian dalam ajaran yang benar. Begitu. Oke, lagi-lagi kau tidak menyentuh apa yang ku bilang. Seolah-olah kau mau mengatakan bahwa agamamu lah yang harus menguasai dunia. Silakan. Bahwa kami harus ikut agamamu. Kan lawak. Urusannya apa? Mau kami menyembah batu pun, mau menyembah ini pun aku. Ini nih, apa ini, Batman ini. Ku sembah ini. Terus kenapa kau harus marah? Kenapa kau harus benci sama Batman ini? Kan lucu kalau kau sampai benci sama si Batman ini. Gara-gara aku menyembah dia. Itu yang ku maksud. Kecuali kalian bilang, wah Tuhan yang disembah Kristen adalah Tuhan kami. Maka kami punya hak untuk meluruskan orang Kristen. Itu baru ini. Tapi dari tadi tidak ada kau ucapkan itu, terus ujuk-ujuk kau mau mengatakan bahwa orang Kristen ini mau seolah-olah harus ikut kalian. Baca Quran baik-baik. Yang dituduh orang yang untuk mengikut itu Yahudi dan Nasrani. Supaya mereka ikut agama Yahudi dan Nasrani. Kami bukan Nasrani. Jangan kau katakan kami Nasrani, tidak. Jangan kau katakan kami Yahudi, tidak. Karena Abraham bukan Nasrani dan bukan Yahudi katanya. Juga bukan Islam. Karena Islam tahun 610 hadir. Kan begitu lagi ujuk-ujuknya. Kecuali kami bilang, wah kami menyembah Allah SWT dengan cara lain. Yang harus kalian luruskan adalah Syiah sama Sunni. Sama Ahmadiyah. Itu baru cocok. Kalian gak setuju dengan Mirza Ghulam Ahmad, cocok. Karena dia ada unsur-unsurnya, 2 kalimat syahadatnya, sama dengan kalian. Tapi kalau kami, samanya gak ada, apa-apanya gak ada. Terus kalian langsung tiap hari gencar di dunia maya. Kalau gak sesuai, suruh polisi lapor. Tangkap ini Pak. Aduh, sudahlah. Gini Mas Rudi, pertanyaan simpel. Ya. Pertanyaan simpel. Yang disembah orang Yahudi itu Tuhannya Islam apa Tuhannya Kristen? Ya. Yahudi menyembah Tuhannya sendiri menurut dia. Kalau kau tanya orang Kristen menyembah Tuhannya siapa? Tuhannya Yahudi. Kalau mengenai Yahudi menyembah Tuhannya Islam enggak urusanku. Begitu caranya. Kecuali dia menyembah Tuhan Yesus dengan cara lain, baru aku urusan. Paham nggak kau? Oke, gini maksud saya begini. Setingkat seorang Rabi Sadi Gaon dalam targumnya, di dalam Kejadian 1 nomor 1, karena beliau berbahasa Arab, beliau mengatakan, awwalu ma khalaqallahu al-ardha was samawat. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah langit dan bumi. Kejadian 1 nomor 1. Keliru kau, pena. Kalau kau bilang Tuhannya sama pena. Jangan dipotong dulu, gitu loh. Setingkat para rabi sudah mulai mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah sama seperti Tuhan yang Islam sembah. Lalu Yahudi itu punya namanya Selosa Asar Ikarim. 13 keimanan bangsa Yahudi. Nah, di nomor 3 atau nomor 4, mereka secara tegas mengatakan yang namanya Tuhan itu tidak boleh berjasmani. Ketika ada Tuhan, lalu ada unsur jasmaninya, berarti itu paganisme, bukan Tuhan. Kenapa? Yang namanya Tuhan, karena Sang Pencipta, maka tak boleh seperti ciptaannya. Sehingga para rabi mengakui bahwa yang disembah mereka adalah yang disembah oleh umat Islam. Sekarang Kristen. Ketika Kristen mengatakan keselamatan hanya untuk bangsa Yahudi, lalu teman Kristen menggunakan, jangan kau rubah jadi Yahudi. Tunggu dulu. Israel. Nanti di waktu Anda, tunggu dulu. Nah, kemudian kitab-kitab orang Yahudi berusaha ditempelkan kepada kitab orang Kristen, lalu mengatakan mengais-ngais nubuatan Yesus menggunakan kitab orang Yahudi. Sekarang saya minta pertanggungjawaban, benar nggak sih yang disembah Kristen adalah Tuhannya Yahudi? Oke, dijelaskan. Iya, yang meminta pertanggungjawaban itu Yahudi bukan Islam. Urusannya apa?
Nggak ngerti kok sampai sekarang apa yang kumaksudkan. Kami tidak bertuhan kepada Tuhan yang kau sembah. Kenapa kalian suka kali mengutik-utik Tuhan kami? Paham nggak? Kalau kau Rabi Yahudi tadi mengatakan Tuhan dia sama dengan Tuhan kalian, urusan kalian berdua dengan Rabi itu. Tapi bukan untuk semua umat Yahudi, dengan Rabi itu khusus. Karena tidak semua umat Yahudi mengakui Allahnya Islam adalah Allahnya Yahudi. Enggak semua. Paham logika berpikir ya. Kalau kamu paham logika berpikir, maka kamu akan bisa menjawab. Tapi sampai sekarang nggak bisa jawab. Yang kau jawab itu semua adalah klaim kau seolah-olah Tuhan Kristen itu bagian dari Tuhanmu. Ya nggak bisa dong. Tuhan kami adalah Tuhan kami, Tuhan kalian, Tuhan kalian. Dan kami tidak pernah mengusik pemilik Ka'bah itu, Mekah. Karena kami berdoa kepada Yesus Kristus yang bukan dari keturunan Ka'bah itu. Gimana sih? Lantas kalian bilang seolah-olah kitab kalian benar. Itu kan menurut kau. Kalau menurutku enggak, kitabku yang benar. Rabi Yahudi tadi kau bilang, apakah dia mewakili semua orang Yahudi? Apakah dia tahu dia dikutuk jadi kera? Bukakan sama dia ayat dikutuk jadi kera, biar dia tahu bahwa dia dulu itu tercipta jadi kera. Kan begitu. Oke, begini Mas Rudi, gampangannya beginilah. Ini terakhir ya, silakan terakhir. Ya. Silakan. Apakah Rabi Sadigaun mewakili semua Yahudi? Halo. Apakah mewakili? Nah, justru pertanyaannya begini Mas Rudi. Di mana? Rabi mana yang mengatakan, ya, Rabi mana atau otoritas Yahudi yang mana yang mengatakan bahwa Tuhannya itu adalah Yesus? Coba buktikan. Oke, kasih tahu ya. Ya, yuk. Oke, silakan. Nah, kalau sampean mengatakan begini ya, Rabi Sadigaun ini tidak mewakili semua Yahudi. Dia hanya mewakili pribadinya dengan mengatakan Tuhan yang disembah Islam sama seperti Tuhan yang disembah orang Yahudi. Nah, sekarang saya ingin minta kepada Mas Rudi data, saya minta data, Rabi mana yang mengatakan Tuhannya adalah Yesus? Oke, aku jelaskan ya. Ya, Petrus itu orang apa sih? Itu kan orang Yahudi, orang Israel. Apakah dia bukan rabi? Dia guru. Petrus itu guru loh. Petrus bilang Yesus Tuhan? Iya. Di mana? Makanya dia mengikuti Yesus. Kau baca saja Yohanes 13 ayat 13. Katamu aku Tuhan dan guru adalah benar. Semua murid-muridnya yang 12 itu mengakui dia Tuhan dan guru. Maka ketika hari raya, hari Pentakosta itu 120 orang itu, mereka berkumpul di bubungan itu, dipimpin oleh Petrus. Gimana sih? Nah, Yohanes 13 itu bukan Tuhan. Sebentar. Apa Tuhan? Coba baca. Saya berarti setelah Tuhan membandingkan ya dengan Bible negara-negara lain, setelah saya bandingkan dengan Bible negara lain, contohnya Bible yang dipegang oleh Kristen Koptik Mesir, itu dikatakan antum tad'unani mualliman wa sayyidan wa hasanan taquluna li'anni kadzalik. Jadi kamu mengatakan aku junjungan, bukan Tuhan, panutan, bukan Tuhan. Lalu kita bandingkan dengan original teksnya. Di sana tidak berbunyi Tuhan, tidak berbunyi Theos. Tidak berbunyi Theos, Kyrios. Nah, lalu ketika Pak Rudi berusaha, biasanya Pak Rudi ya, ada dua dalil yang saya sering dengar ya dari teman-teman Kristen. Yang pertama, Yohanes 13 nomor 13. Yang kedua, Yohanes 20 nomor 28. Ketika Petrus mengatakan ya Allahku ya Tuhanku. Thomas mengatakan ya Allahku ya Tuhanku. Lalu Yesus mengatakan karena kau telah melihat maka kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun dia percaya. Nah, itu juga Gabrul Mas Rudi. Kenapa Gabrul? Di dalam original teksnya tertulis Kyrios dan Theos, bukan Kyrie dan Theie. Itu adalah kata ganti orang ketiga. Kalau paham original teks, saya paham, saya yakin teman Kristen akan mu'allaf nantinya. Gitu loh. Ya, oke ya, ini terakhir ya.
Mau kau bilang apapun itu, bagi kami Yesus Tuhan. Kalian tidak bisa apa-apa. Kalau kau mau protes, kita akan berdebat panjang. Nanti siapkan waktumu, kapan waktu, kita berdebat tentang Al-Quran dan Alkitab. Kenapa aku bilang begini? Biar kita bisa melihat siapa yang menyembah Tuhan sesungguhnya Tuhan. Ya bersedia. Nanti malam gimana? Tidak apa-apa. Jam berapa nanti malam? Oke. Jam-jam dirimu lah bisa tengah 8? Jam 8. Oke, siap. Ya, oke. Terima kasih Temanya Mas Suret apa? ya. Ya, bebas saja nanti dirimu yang menentukan. Siapa yang menyembah Tuhan sesungguhnya Tuhan juga bisa. Oke, siapakah yang menyembah Tuhan, begitu ya? Sesungguhnya Dan Tuhan, siapakah ya. yang menyembah selain Tuhan, gitu ya? Ya, oke. Oke, terima kasih.